Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai al-muqaddim dan al-baqi. Duanya ini merupakan asmaul husna. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak yang pertama dapat mengetahui arti al-muqaddim dan al-baqi. Yang kedua, mengetahui cara mengimani sifat Allah al-muqaddim dan al-baqi. Al-muqaddim. Al-muqaddim dapat diartikan Allah itu maha mendahulukan. Maksudnya, Allah itu lebih dahulu dibanding dengan semua ciptaan Allah. Jadi, Allah ini mendahulukan sesuatu atas sesuatu yang lain sesuai dengan keadaan. Untuk itu, maka kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus mengimani dan meneladaninya. Contohnya, sini dengan ikhtiar dan tawakal. Kita harus mendahulukan ikhtiar terlebih dahulu. Ikhtiar dapat berupa ikhtiar rohani, contohnya doa, ikhtiar jasmani dengan usaha perbuatan. Nah, setelah itu baru kita tawakal. Untuk contoh nyatanya, ketika kita menginginkan nilai yang bagus, maka dengan ikhtiarnya kita berdoa kepada Allah, semoga diberi nilai yang bagus, ikhtiar jasmaninya, dengan cara belajar yang rajin. Setelah selesai ikhtiar tadi, baru kita tawakal atau berserah diri kepada Allah apapun hasilnya setelah kita berusaha. Jadi tujuan kita ikhtiar ini merupakan suatu keharusan yang kita lakukan untuk mencapai sesuatu sebelum kita bertawakal kepada Allah. Mendahulukan kewajiban dibandingkan dengan hak. Di sekolah, kewajiban kita belajar, mengerjakan tugas-tugas. Hak kita apa? Mendapat nilai. Jadi, untuk anak-anak semua, jika ingin mendapat nilai, maka harus memenuhi kewajiban terlebih dahulu, yaitu mengerjakan tugas. Kalau ada diberi tugas ya harus dikerjakan. Ya, jangan dianggap sepele. Selanjutnya, mendahulukan kepentingan umum dibanding dengan kepentingan pribadi. Kepentingan umum, contohnya di masyarakat akan diadakan gotong royong. Kita berencana mau pergi jalan-jalan. Nah, dengan begitu, maka kita harus mendahulukan kepentingan umum, yaitu apa? Bergotong royong, membersihkan lingkungan terlebih dahulu. Baru ketika selesai, kita baru melaksanakan kepentingan pribadi kita untuk jalan-jalan. Soal yang pertama, mengapa kita harus ikhtiar? Soal kedua, sebutkan dua contoh meneladani al-muqaddim. Soal yang ketiga, sebutkan contoh mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
Al-Baqi. Al-Baqi dapat diartikan Allah itu maha kekal. Namanya kekal berarti Allah itu tidak akan mati. Allah itu tidak akan musnah. Berbeda dengan ciptaan Allah, pasti akan hancur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Setiap yang bernyawa, contohnya manusia, hewan, tumbuhan, setan, jin, itu malaikat, itu pasti akan mati. Kapan? Ya, sesuai dengan takdirnya. Kecuali ya seperti setan, malaikat itu matinya besok di hari kiamat. Yang kita lakukan untuk meneladani Al-Baqi, kita senantiasa untuk beramal saleh, berbuat yang baik dengan ikhlas tentunya. Kita semampu kita, apa yang dapat kita lakukan untuk berbuat baik ya kita lakukan. Misalnya kita memiliki uang lebih, kita gunakan untuk beramal, bersedekah, atau memberi teman yang membutuhkan. Nah, itu contoh mudah amal saleh, tapi tidak perlu diungkit-ungkit. Yang kedua, kita senantiasa mengingat akan kematian. Kalau Allah tadi kekal, kita sebagai manusia pasti akan mati. Dan tidak tahu kapan itu terjadi. Makanya kita harus selalu mengingat kematian dengan cara melaksanakan perintah Allah sebaik mungkin dan menjauhi larangan-larangan Allah. Soal keempat, apakah arti dari kullu nafsin dha'iqatul maut? Soal kelima, sebutkan dua sikap meneladani sifat al-baqi milik Allah. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.